Ini ada Jambi tadi ya. Dok, kalau anaknya misal kasih vitamin K ya? Iya. Gini. Kalau di kita nggak cuman kayak gitu ya, Bu ya. Kita kalau di terapi Bikom, ya sayangnya ini di Jambi ya, di Jambi nggak punya ampulnya ya. Kita punya ampul untuk regulasi pembekuan darah ya. Kita punya ya di cabang kita. Di Jambi nggak ada. Jadi sementara kalau memang ketemu anak mimisan, yang kita perbaiki itu nomor satu adalah pembekuan darah. Yang paling murah, paling gampang didapatkan ya minum vitamin K, ya paling gampang ya. Terus yang nomor dua, yang harus diperhatikan itu kan untuk pembekuan darah. Nah, yang jadi masalah apa? Pembuluh darahnya jelek, ya rapuh. Dalam artian elastisitasnya jelek, kolagennya jelek. Anak itu harus kita kasih vitamin C untuk membentuk kolagen. Ya, jadi biasanya kalau saya ketemu yang seperti ini, selain kita terapi Bikom, dengan nanti di channel 2 dibantu untuk mimisan, ya, untuk mengatur regulasi pembekuan darah, kita akan kasih anak itu vitamin C 50 mg, ya punyanya IP lah, murah ya. 11.000, 12.000, 45 yang saya lupa lah. Kadang-kadang ada jual 8.000. Ya, enggak tahu lah harganya berapa. Ya, murah banget ya punya IP ya. Generik. Terus vitamin K-nya juga generik 1 tablet ya, sekitar 100 mg. Pakai aja. Ya. Biasanya saya kasih selama 1 bulan. Ya, terus kita evaluasi lagi. Ya, itu ceritanya kayak gitu untuk pembekuan darah. Ini orang alergi ya, pembuluh darahnya tipis sehingga waktu tekanan tinggi misalnya bersin atau apa atau panas ya, itu pecah ya. Ya normal lah kayak pipa itu. Kalau pipanya tekanannya tinggi, ya pipanya tidak kuat nahan, ya pecah, berdarah. Gitu. Ya normal juga ya kalau ada pemuaian yang namanya pipanya tipis memuai, ya pecah. Ya kayak gitu doang, ya sama simpel. Apalagi kalau seandainya ada apa namanya kotoran hidung ya dikutik-kutik, ya, pecah, nempel, tarik, ya pecah ya pembuluh darahnya tipis, ya bocor lagi. Ya, normal, hal yang normal. Ibu Lili, dok, apa tes ASIRA dan apa tes Biokom? Tes Biokom nggak ada, Bu. Tes ASIRA itu namanya mesin. Ya, jadi tesnya itu tes biomedis. Itu ya kayak lab biasa, kayak Prodia kita ngomong ya. Yang dites apa aja ya lengkap ya, banyak sekali ya. Ya Bu Lili ya, nanti Bu Lili boleh WhatsApp ya. Atau kalian nonton YouTube-nya Mata Hati loh, kan dijelaskan tuh cara baca hasil tes. Ya, hasil tes ASIRA-nya ya lengkap, itu ada 13 part gitu ya, bagian itu ya. Nonton aja di sana, yang dites apa aja, yaitu tes ASIRA. Nggak ada hubungan sama tes Bikom. Tes Bikom nggak ada. Bikom itu mesin yang kita lakukan buat terapi. Terapi apa aja ya? Terapi menghilangkan alergi, terapi untuk membetulkan organ yang salah, terapi untuk membuang heavy metal, terapi untuk detox, ya, terapi untuk menstimulasi neurotransmitter, hormon, ya, macam-macam. Tes ASIRA harus berapa kali? Ya sebetulnya harus sering kali ya biar datanya lengkap. Tapi kan menurut saya itu mahal gitu loh. Daripada ya mahal dari mana? Sebenarnya tetap murah ya. Mahal kalau melihat kondisi Bapak Ibu, bukannya saya ngenyek atau menghina, bukan. Karena sebagian besar pasien-pasien saya itu banyak dari golongan yang ekonominya menengah ke bawah. Itu nggak usah sakit hati, saya juga nggak sakit hati kok. Ya saya ngomong apa adanya. Sehingga saya pikir sayang kalau uangnya itu dipakai untuk tes ASIRA berkali-kali. Misalnya tiap 3 bulan. Yo 3 bulan loh kita terapi, hasilnya baru seberapa banyak sih berubah. Sehingga saya minta tes ASIRA itu ya setahun sekali lah, ya diadakan setahun sekali, ya, biar lebih efektif. Kalau terapi Bikom berapa kali? Nggak tahu, nggak ada yang sama tiap-tiap anak, beda-beda. Saya sendiri punya target kerja, bukan berarti banyaknya terapi Bikom target kerja. Target kerja dalam waktu 2 tahun, saya berusaha supaya nilai skor ATEK-nya anak-anak kita itu progres. Jadi kalau progres artinya nilainya turun sebanyak 70%. Jadi kalau seandainya nilai ATEK-nya itu 100, dan nanti setelah 2 tahun nilainya jadi 30. Itu target kerja saya. Belum tentu tercapai. Saya akan berjuang keras. Harus anak itu back to normal. Ya, sampai berapapun saya akan berusaha semaksimal yang saya lakukan. Walaupun tadi pagi ini saya ketemu pasien, waktu dia nanya sama saya, anaknya masih kecil, masih 3 tahun. Saya tunjukkan hasil tes salah satu pasien saya, ya, di pertama kali tes sama saya itu nilai ATEK-nya itu 97. Saya nanya ke mereka, anak umur 10 tahun, perempuan, sudah akil balik, sudah menstruasi, nilainya 97. Ini kondisinya, tak bisa ngomong, ya, sosialisasinya jelek, ya, perilakunya jelek.
Terus ada testimoni punya keadaan anaknya sebelum terapi. Kira-kira menurut Bapak Ibu bisa diobati ya? Bisa. Oke, good. Berapa lama? Sedikitnya 5 tahun dokter. 3 bulan kita terapi, nilainya jadi 27 ateknya. Ya. Ya, memang berbeda untuk setiap anak. Tapi usia bukan menjadi patokan. Ya, nanti banyak Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Dan kita tetap usaha. Kita tetap usaha melakukan yang terbaik. Walaupun ada yang berkembangnya nggak terlalu istimewa, ya kita lihatlah kondisinya Bapak Ibu dan kita pelajari. Kalau Bapak Ibu hari ini lihat Telegram, ya ada yang posting, pasien saya lama sekali itu, Mikel, ya 4 bulan terakhir, ateknya turun tapi nggak signifikan, tapi yang jelas naik di perilaku nomor 4. Waktu saya baca bulannya, saya tahu keadaan orang tuanya, saya tahu pekerjaannya mereka. Saya ngerti kemungkinan kesulitan mereka untuk mendapatkan suplemen inti, sehingga perilakunya mulai timbul kembali. Sejak pandemi, everybody mengalami hal yang sama. Ya, maka saya ngomong, gak apa-apa, gak perlu diperdebatkan, walaupun kita tahu seandainya semua dilengkapi dengan baik, ya pasti akan baik. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah. As long as kita ngerti, ini loh masalahnya. Ya, jadi kita tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan terapinya tidak efektif, tapi kita menyadari gangguannya di mana. Ya. Oke, saya speaker tidak pernah tahu ya, berapa kali tidak pernah tahu. Ya. Jadi kita kerjakan, ya yang penting kita sama-sama evaluasi, karena kondisi anak kita tidak pernah ada yang sama. Ya. Apakah kalau ada masalah di lobus temporal, terus ini Bu Dahlia, dengan di alergi, gini loh Bu, kita itu punya keterbatasan waktu, nomor 1, sehingga programnya terbatas. Yang kedua, tubuh kita itu nggak bisa diperintahkan yang beda-beda, sehingga nggak efektif. Sekarang saya tahu Ibu ada di Kendari, oke? Terus Ibu dapat permintaan. Permintaannya bareng-bareng gini. Ibu tolong terbang ke Manado, dan Ibu sekaligus ke Surabaya. Ibu harus milih, yang mana dulu yang dikerjakan. Ngerti maksud saya, Bu ya? Tubuh kita bingung, Bu. Ini aku disuruh beresi alergi atau disuruh beresi temporal? Gak fokus, akhirnya nggak jadi, karena perintahnya bareng. Makanya kita ngomong, oke, programnya kita samakan satu arah supaya dia fokus mau disuruh apa. Disuruh ke kiri atau disuruh ke kanan. Jadi keluar dari pintu, dia jelas. Dia mau kemana? Mau ke kanan, ya jalanlah ke kanan. Tapi jangan dikasih perintah, begitu sampai pintu ke kiri dan ke kanan ya. Bingung, anak itu mau jalan kemana. Sama, ya kayak terapi ini. Gitu ya Bu ya. Jadi kadang ada yang bisa dibarengkan, ada yang enggak. Misalnya gini yang dibarengkan. Kalau terapi alergi untuk makanan, biasanya bisa saya barengkan. Tapi yang nggak bisa dibarengkan apa? Alergi makanan bareng sama alergi hirup itu nggak bisa bareng. Karena jurusannya beda. Satu ngurusi hidung, satu ngurusi usus. Ngerti ya bedanya ya? Itu jawabannya tadi. Ya, jadi harus fokus salah satu yang dikerjakan. Ya. Dua-dua dikerjakan, hasilnya belum tentu bagus. Bisa-bisa dua-duanya kita kalah. Ya. Dari Bu Christine, dok di Bali susah cari suplemennya. Ya, ya. Boleh diminum yang ada dulu. Ya. Sebaiknya kalau minum Synbio juga minum Nutraker. Ya, Nutraker itu kalau di apotek adanya di Century, Guardian, Watson. Ya, lebih adanya di situ. Ya, memang cari suplemennya agak sulit. Iya, sulitnya apa? Nyari yang murah itu albendazole itu yang paling sulit ya. Untung matahari dia, matahati dia. Ya. Dok, saya tinggal di Tarakan, Kalimantan Utara. Di sini terapi OT apa bicara? Kalau saya bingung sama tanya. Gak perlu dipikirin seperti itu, Bu Eni. Ini gampang, ya nomor 1. Kalau tes Asira itu cukup ngirim sampel darahnya aja. Ya, ngirim sampel darahnya, Ibu bisa ngirim ke Surabaya, bisa ngirim ke Bekasi, kita periksa hasilnya keluar, sehingga kita tahu masalah anak. Jadi gak perlu datang. Kemudian untuk terapi, juga sekarang kita udah punya teknologi terapi jarak jauh. Walaupun beberapa orang tua menyatakan, aduh dok ini kurang efektif, kurang bagus. It's okay. Kalau mau terapi itu ada di Tarakan, ayo kita buat komunitas, kayak di Makassar dulu, kayak di Kendari, kayak di Samarinda. Kita kumpulkan orang-orang yang ada di Tarakan, ada nggak kira-kira paling sedikit 40 orang yang mau terapi Bikom di sana. Sehingga nanti kita bisa buka di sana, di Tarakan. Gitu loh. Ya, masalah itu gampang, ya. Jangan harus mikir seperti itu. Nah ini Bu Evi.
Oh, ingat Bu Ivi jadi ingat nih. Ayo orang Makassar absen, ada berapa yang ada di Makassar ya. Devon jauh ini ikut BIKOM pergerakan bagus dok, fokus makin baik, ya kemampuan juga makin baik, juga berat badan naik SCR. Naik secara sebelumnya. Aku nggak ngerti SCR apa. Nggak bisa, yang dulu nggak bisa naik mungkin gitu ya. Yang dulu sering minum obat karena sering sakit, sedangkan dengan belum sakit sudah terdeteksi dan sampai sakit juga nggak perlu obat, hanya terapi BIKOM. Ya imun sistemnya lebih baik, syukur ya kita bisa bantu. Sebenarnya kalau di terapi BIKOM itu tujuannya kita satu kok, anak nggak terpapar antibiotik, sehingga kuman baiknya nggak ikut mati. Kalau kuman baiknya nggak mati, berarti nggak terjadi leaky gut. Nggak terjadi leaky gut berarti skala 4-nya aman, ya. Jadi nggak alergi makanan lagi, nggak tantrum. Ya. Simple kok terapinya ya. Oke, sudah setiap minggu dan bulanan. Terima kasih ya Bu Evi ya. Steaming masih naik turun ya, dengan berbagai banyak faktor setelah cukup keras dengan BIKOM hanya timbul setelah hasil asal kedua sama ya jawabannya. Ya nggak apa-apa, ya tadi sudah dijawab ya masalahnya menjadi satu dan schizofrenia, iya nggak apa-apa itu normal. Tadi sudah dijawab ya sama saya bahwa salah satunya itu dinamika, ya misalnya orang mau sakit mau apa ya berubah ya bisa ya nggak apa-apa. Tadi saya juga bilang ya kalau kita masalah itu ya nutrisi kan bisa salah, pagi anak tambah besar, anak tambah gemuk, nutrisinya kita tetap ya dosisnya bisa aja kurang ya, no problem lah. As long as nggak mengganggu progresnya dia secara umum nggak ada masalah. Yang buat khawatir apa artinya keadaan ini? Ya biasa, ya keadaan biasa aja, berarti nutrisinya kurang. Jumlah gen bermain paling kurang, jumlah gen semakin berkurang. Enggak juga. Karena kalau di Asira kan dikeluarkan prioritas terapi. Apa yang bisa kita lakukan terapi lebih dulu. Jadi enggak semua bisa kita bereskan. Jadi ini kayak mengupas bawang ya. Lapisan yang luar dulu kita bereskan, terus setelah itu kita dikasih lapisan yang dalam. Ya. Jadi belum tentu yang tadinya dikatakan lebih sedikit, nanti setelah berikutnya lebih baik, ya belum tentu lah. Ya. Hasil tes hanya panduan, ya panduan kita untuk melihat. Ya enggak usah heboh. Ya misalnya kayak orang tes gula darah. Dok, hari ini gula darahnya dites ketemu 120 misalnya. Terus bulan depan dicek ketemunya 140. Berarti apakah tambah buruk, dok? Ya belum tentu kan kalau dia habis makan. Kalau dia pola makannya berubah, ya penyebabnya banyak. Ya, jadi jangan mengambil kesimpulan dari sesuatu yang sederhana. As long as progresnya bagus, gak ada masalah, ya tetap kita jadikan data. Ya, ini kan cuma data. Nggak apa-apa ya, bisa gangguan itu cuma energetik ya. Tapi nanti tolong Bapak Ibu yang di Makassar terutama yang sudah melakukan tes Asira kedua, coba download materi presentasinya Mr. GB yang dari Singapura. Di situ jelaskan ya bedanya antara keadaan fisikal ya, physical body dan energetical body. Yang kita lakukan di Asira adalah energetical body ya. Jadi sebelum penyakit itu tiba di tubuh fisik itu muncul ya nanti kita bereskan ya tidak ada masalah. Wong itu cuma sinyal kok, cuma alarm yang dikirim untuk kita. Sehingga kita terapis saya lebih hati-hati, jadi lebih agresif melakukan terapi kepada putra Bapak Ibu. It's okay, no problem. Seminggu ini Jason suka mimisan dok, tapi menetes darah. Nah, TP itu tapi ya, menetes darahnya dok. Apapun diusahakan dok. Iyalah, namanya digosok-gosok trauma ya pecah bisa lah ya. Nanti ini tolong laporkan ke terapis kita ya. Dilaporkan terapis kita akan dilakukan terapi untuk mengurangi, memperbaiki waktu perdarahan. Sementara bisa dikasih vitamin K 1 tablet dan vitamin C 1 tablet paling enggak selama 1 bulan. Ya. Iya Bu Irma betul ya. Saya sendiri sekarang seumur hidup minum suplemen. Ya kenapa? Ya saya menyadari lah, tidak mungkin dari kualitas makanan sehari-hari yang saya makan, kebutuhan suplementasi saya cukup. Itu tidak mungkin. Ya, jadi ya saya tetap minum suplemen. Apalagi saya sudah punya resiko. Ya. Kedua orang tua saya itu meninggal karena diabetes, sehingga saya punya faktor resiko tinggi. Saya juga penderita diabetes. Sampai saat ini sih puji Tuhan belum. Saya ya belum juga bukan mau, nggak mau juga sih, nggak mau diabetes. Sehingga saya ya harus dengan gembira, berat hati juga karena harus minum suplemen seumur hidup ya saya minum supaya gen itu tidak on ya saya lakukan walaupun kadang ketemu on ya enggak apa-apa ya saya tambah lagi suplementasinya
Dok, lingkaran hitamnya muntur kalau fenolnya ditambah. Ya nggak apa-apa. Ya memang itu resikonya nambah ya kena. Ya. No problem. Ya. Nanti diterapi lagi.